Sebuah kelapa gading kuning disajikan dalam sebuah ritual sakral. Tak lupa mantra dan doa khas agama Hindu dilantunkan sepanjang ritual. Konon, ritual ini sangat ampuh untuk membersihkan atau menyucikan jiwa manusia. Benarkah demikian? Setiap adat, tradisi, atau agama dan kepercayaan apapun, pasti mengenal upacara pembersihan diri. Termasuk dalam agama Hindu, yaitu tradisi pangluatan. Sekilas mirip dengan upacara atau ritual ruatan dalam tradisi adat Jawa. Namun ada sedikit perbedaan dalam hal tujuannya. Jika tradisi ruatan atau diruat adalah mengembalikan jiwa atau keadaan spiritual manusia kepada aslinya. Atau kepada keadaan sebelum terkontaminasi hal-hal buruk atau jahat. Namun jika pangluatan atau diluat adalah murni untuk membersihkan diri manusia, tutur Mbah Murjiarso salah satu sesepuh dari Yayasan Dharma Budaya Lestari di Pura Sedaleman, Munggur, Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah pada bulan kemarin, tanggal 25 September tahun 2022. Dengan upacara pangluatan, tubuh, ucapan, pikiran, tingkah laku, dan jiwa manusia kembali dibersihkan dari unsur-unsur roh jahat, atau unsur apapun yang dianggap mengotori pribadi yang bersangkutan. Manusia jika sudah dikotori oleh aura negatif, bawaannya selalu juga buruk. Seperti dihinggapi rasa murung, rasa gelisah, rasa gundah, ataupun stres yang berkepanjangan, tanpa pernah tahu penyebab sebenarnya dari semua masalah tersebut. Bahkan apapun usaha atau kegiatan yang dilakukan seperti merasa kurang maksimal, sehingga bisa dikatakan hidup manusia yang bersangkutan, dianggap tidak bersih atau terlalu banyak kotoran yang masuk. Untuk itulah, tradisi pangluatan dimunculkan dalam adat budaya agama Hindu. Dan mungkin tradisi ini juga sudah beralkulturasi dengan budaya-budaya lokal di mana agama Hindu berkembang di seluruh dunia. Tradisi pangluatan bisa dilakukan sendiri, artinya terpisah dengan upacara lain yang biasanya dilakukan di dalam komplek pura Hindu. Atau bisa juga disatukan dalam rangkaian upacara lain dalam tradisi pura Hindu, lanjut Mbah Murjiarso. Waktunya pun juga bebas, bisa hari apa saja sepanjang yang bersangkutan sudah siap untuk menjalani upacara untuk dilukat. Uniknya, meskipun tradisi ini milik pura Hindu, namun seluruh umat beragama bisa mengikuti upacara ini sesuai dengan keyakinannya. Tata cara atau prosesi pangluatan tersebut seluruhnya memakai tradisi khas ritual agama Hindu. Namun bagi pemeluk agama atau kepercayaan lain, masih tetap bisa mengikuti tradisi penyucian diri tersebut. Bedanya pada saat atau sesi doa di tengah-tengah upacara, bagi agama atau kepercayaan selain Hindu bisa mengucapkan sendiri sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi bagi kami pengurus pura Hindu di Sedaleman ini, upacara-upacara tradisi semacam pangluatan tersebut memang disediakan atau terbuka untuk umum. Bagi siapa saja yang percaya dan ikhlas untuk dilukat, tentu akan kami layani dengan sepenuh hati, sambung Pak Mangkusadi, salah satu pengurus dari Pura Sedaleman sehari-hari. Secara umum, prosesi pangluatan adalah diawali dengan doa memohon kepada dewa atau Tuhan menurut tradisi Hindu, atau yang biasa disebut Hyang Widi. Lalu dibacakan kidung-kidung atau mantra Jawa Hindu sebagai media pembersih diri. Selanjutnya, mempersembahkan beberapa sesaji ke pojok-pojok bangunan pura. Sesaji tersebut sebagai simbol persembahan atau keikhlasan manusia dalam berbakti kepada semua roh gaib dan semua penguasa alam semesta. Selanjutnya dengan air suci dingin dari air kelapa kuning, simbol pembersihan dilakukan. Yaitu dengan memercik air kelapa kepada orang yang dilukat. Dalam prosesi memercik air suci kelapa tersebut, tentu saja orang-orang lain yang ikut berdoa atau hadir di lokasi bisa juga terkena percikan air segar tersebut. Dipercaya air tersebut juga bisa membawa keberkahan bagi tamu lain yang hadir di lokasi. Air kelapa gading diyakini mengandung banyak manfaat bagi tubuh manusia. Sementara jika digunakan dalam ritual spiritual, juga mampu mengusir semua unsur-unsur negatif dalam diri manusia. Sehingga manusia benar-benar menjadi bersih kembali atau selalu positif.
baik cara berpikir, berbicara, bertingkah laku, serta menyikapi semua masalah dalam kehidupannya. Dalam ritual pangluatan kali ini ada sosok anak muda bernama Bagus. Bagus mengaku berasal dari kota Surabaya, Jawa Timur. Saat ini, ia sedang menyelesaikan kuliah di salah satu kampus di kota Solo. Entah mengapa sejak semester pertama ia memulai kuliah, ia merasa ada yang tidak wajar dengan kehidupannya. Seolah-olah semua yang dilakukan, atau dipikirkannya selalu salah. Sehingga akibatnya, semua konsentrasi kegiatannya menjadi tidak maksimal. Baik kegiatan belajar di kampus ataupun kegiatannya di luar kampus. Nah suatu ketika, ia mengetahui tentang tradisi atau upacara pembersihan diri ala Hindu tersebut lewat medsos. Yaitu tradisi pangluatan di sebuah pura. Setelah tahu bahwa sebuah pura di Karanganyar, Jawa Tengah, juga masih aktif mengadakan tradisi pangluatan, ia pun mendaftarkan diri. Kebetulan Bagus sendiri beragama Nasrani atau non-Hindu. Sehingga dalam sesi doa pribadi pangluatan, ia pun berdoa sesuai dengan keyakinan atau ajarannya dalam agama Nasrani. Dan pihak panitia upacara pangluatan di dalam pura, juga sangat akomodatif serta mempersilakan dirinya untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Namun memang, karena ini tradisi orang Jawa Hindu, maka proses ritual yang lain tetap memakai pakem ajaran agama Hindu, ujar Pak Mangku Sadi lagi. Intinya, dalam proses upacara pangluatan tersebut, semua agama atau kepercayaan boleh ikut. Walau harus mengikuti prosedur adat pura Hindu, namun pada bagian sesi doa pribadi boleh menggunakan ritual atau doa sesuai dengan agama atau keyakinannya masing-masing. Disinilah, terlihat nuansa toleransi yang sangat tinggi antar umat beragama, di mana masing-masing saling membiarkan ajaran lain bekerja demi tujuan atau kebaikan bersama. Karena semua percaya, bahwa ajaran apapun pasti mengajarkan pada tujuan kebaikan serta kebahagiaan umat manusia. Tradisi pangluatan, sampai saat ini masih menjadi tradisi favorit yang kerap dilakukan di dalam komplek Pura Sedaleman, Munggur, Mojogedang, Karanganyar. Konon banyak yang mengaku merasa fresh atau segar kembali jiwanya setelah mengikuti ritual ini. Bahkan mereka juga lebih bersemangat dan sukses dalam menggapai cita-cita hidup mereka. Banyak orang, entah beragama Hindu atau non-Hindu, sering datang kembali ke Pura Sedaleman. Karena mereka dulu merasa hidupnya pernah kacau. Namun setelah bergabung dalam upacara pangluatan, hidupnya menjadi lebih baik dan bersih. Mereka datang sekedar ingin mengucapkan terima kasih. Lainnya juga datang sekedar ingin bertukar pengalaman serta bersilaturahmi dengan para pengurus pura. Dengan kata lain, selain menjadi tempat ibadah umat Hindu, Pura Sedaleman juga menjadi tempat berkumpulnya antar umat beragama. Terutama kalau dari umat Hindu, kalau mau sembahyang itu melukat dulu. Melukat sebelum kita mengaturkan bakti kepada Tuhan, itu kita membersihkan diri. Seperti kalau orang Islam adalah berwudu dulu. Jadi itu adalah pembersihan diri. Kalau melukat. Tapi kalau meruat adalah pengembalian dari asal. Seperti kita ketahui, seperti siapa itu, Betari Durga itu dulu kan cantik. Terus setelah itu dia karena dikutuk dia menjadi raksasa dan oleh Sadewa, oleh Dalang Kondokuno itu diruat lagi, dikembalikan lagi ke asalnya. Jadi bedanya di situ. Melukat itu membersihkan, kalau ruat itu mengembalikan ke asli. Ia juga datang sekedar ingin bertukar pengalaman serta bersilaturahmi dengan para pengurus pura. Dengan kata lain, selain menjadi tempat ibadah umat Hindu, Pura Sedaleman juga menjadi tempat berkumpulnya antar umat beragama. Terutama bagi mereka yang masih peduli dalam melestarikan budaya dan tradisi leluhur Jawa. Sumber, majalah kisahnyata.com. Ia juga
doanya, pikirannya, ucapannya. Itu untuk segala usia ya sama ya? Sama. Gitu. Terus sesajinya ya yang pertama minta kepada Yang Maha untuk memberikan ya si ya itu tadi. Tadi ada cengkir gading juga. Terus dari cengkir gading itu adalah air yang suci. Itu airnya cengkir gading asli tadi ya? Membersihkan ya, dari pikiran, ucapan, tingkah lakunya, ya semua bersih, suci. Oke, yang diciprat-cipratkan tadi berarti itu ya? Ya, kan untuk pikirannya, Oh untuk gitu ya. minum, untuk Cukup satu ya? ya semoga kita itu ingat leluhur lah, apalagi ini melukat ya Pak? Melukat. Ya, melukat itu untuk pembersihan diri begitu. Jadinya itu ini nanti saya tuh ya kayak beban gitu, kayak beban pikiran, stres karena kuliah atau gimana pun. Menurut saya cara dengan melukat itu sarannya yang baik gitu. Supaya nanti pikiran kita tuh bisa fresh lagi begitu. Terus dapat info atau saran itu pertama dari mana itu? Aku dapat sarannya itu dari aplikasi atau TikTok. Oh gitu. Terus sekarang Kan katanya tuh melukat itu bukan cuma untuk orang Hindu aja, untuk luar agama Hindu juga bisa begitu. Mas An sendiri agamanya Kristen. Kristen. Terus Mas